Tarif tatomu 1 juta sekali. Tapi orang-orang tidak menganggapnya mahal. Malah menawar lebih tinggi agar kau membuatkan tato untuk mereka. Ini semua karena setiap tato yang kau buat, bahkan yang paling sederhana sekalipun, memiliki efek khusus. Tato Yuan Bao emas bisa mendatangkan keberuntungan dan kekayaan. Tato bunga lili bisa mendatangkan hubungan yang harmonis dan langgeng. Tato singa bisa mendatangkan wibawa dan kenaikan pangkat. Suatu hari, kau sedang menjaga studio tatomu. Seorang wanita bersandar di meja, bergaya menggoda. Mas ganteng, mau minum bareng malam ini? Kau melambaikan tangan, memotong ucapan wanita itu. Kau bertanya dengan sedikit ragu. Kamu tunangannya Lin Li, kan? Lin Li adalah pelanggan tatomu sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, dia menghubungimu dan bilang kalau tunangannya akan datang ke studio untuk dibuatkan tato. Mendengar nama Lin Li, Fang Xinyan langsung berdiri tegak dan mengangguk. Iya, kau ragu sejenak, lalu mulai menasihati. Nona Fang, kurasa kau harus memperbaiki sikapmu. Lagi pula, desain tato di sini tidak cocok untukmu. Mendengar itu, wajah Fang Xinyan langsung berubah dingin. Banyak omong, bikin tato saja. Kok ribet? Kalau bukan karena Lin Li yang memaksa, aku bahkan tak sudi melirik toko jelek ini. Sambil berkata begitu, Fang Xinyan membuka tasnya dan mengeluarkan segepok uang. 3.000 cukup. Melihat kau diam saja, dia mengerutkan kening dan mengeluarkan segepok uang lagi. Tambah 5.000. Cukup. Ekspresimu tetap datar. Kau menunjuk daftar harga di samping. Daftar harganya di sana. Kalau Nona Fang setuju, aku bisa buatkan tatonya. Fang Xinyan menoleh dan langsung berteriak kaget. Mahalnya, kau mau merampok? Tato biasa 20.000. Tato istimewa 1 juta. Kau mengangkat bahu. Nona Fang, harga di sini sudah tertera jelas. Mau buat? Silakan. Tidak mau? Silakan cari tempat lain. Gila, pantas saja tokomu sepi. Fang Xinyan pergi dengan wajah kesal. Dia tidak mau rugi dengan tato seharga 20.000. Saat itu, seorang gadis muda yang ceria masuk ke dalam toko. Bang Xing, gagal lagi, ya? Kau melirik jam dan bertanya dengan heran. Mang Ting, kok kamu sudah di sini? Belum waktunya pulang sekolah, kan? Jangan dibahas. Ada 2 siswa di sekolahku yang hilang. Sekarang semua orang ketakutan. Entah kapan penculiknya bisa tertangkap. Kau tersenyum padanya. Bagaimana kalau kakak buatkan tato untukmu? Dijamin kamu aman seumur hidup. Li Mengting adalah teman masa kecilmu. Hanya saja kau putus sekolah SMA dulu karena ingin fokus belajar membuat tato. Sekarang Li Mengting sudah kuliah semester 5. Li Mengting memutar bola matanya. Sombong, aku tidak percaya omonganmu itu. Aku nggak bohong, kita kan tumbuh besar bareng. Ngapain aku bohongin kamu? Zaman sekarang, ngomong jujur malah nggak ada yang percaya. Li Mengting cemberut. Bang Xing, coba deh harganya diturunin dikit. Mungkin toko ini bakal lebih rame. Ini harga turun-temurun. Kalau aku ubah, bisa-bisa kakekku bangkit dari kubur terus mukulin aku. Kamu cuma cari alasan aja. Padahal ini kan harga dari sistem. Kamu juga nggak bisa apa-apa. Li Mengting agak speechless. Tapi harganya puluhan sampai ratusan juta gini. Siapa yang nggak takut lihatnya? Kamu hendak bicara. Tapi Fang Xinyan datang lagi dengan marah. Dia melotot tajam ke arahmu. Kamu ngomong apa sih sama Lin Li? Dia nggak pernah sekasar ini sama aku. Cuma gara-gara tato di tempatmu ini, dia malah berantem sama aku. Dia masih ingat kata-kata Lin Li. Kalau kamu nggak bikin tato di tempat Bang Xing, lupakan saja mahar 400 juta dan rumah lunas. Fang Xinyan merasa aneh. Nggak tato. Lin Li nggak mau ngasih mahar 300 juta. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Asal dapat maharnya, biaya tato 20 juta si kecil. Fang Xinyan mengeluarkan kartu dengan berat hati dan memberikannya padamu. Gesek 20 juta. Kamu tidak langsung menerima kartunya, tapi bicara dengan serius. Nona Fang, ada yang harus kujelaskan. Aku beda dari seniman tato lainnya. Desain tato membawa keyakinanmu. Tatoku, baik dari bahan maupun desainnya, dipilih oleh sistem. Ini yang paling otentik dan paling cocok untuk pelanggan. Tato ini punya jiwanya sendiri. Jika kamu mematuhi makna dari desain tato, maka jalanmu ke depan pasti lancar. Jika tidak, Fang Xinyan memotongmu dengan acuh. Udah deh, nggak usah basa-basi. Cuma bikin tato doang kan? Keyakinan apaan sih? Melihat itu, kamu tidak bicara lagi. Kamu akan segera menikah. Jadi aku pilihkan desain tentang cinta saja ya. Fang Xinyan malas mendengar yang lain. Dia hanya datang untuk formalitas. Desain apapun dia tidak peduli. Cepetan mulai aja. Kamu memanggil panel sistem dalam hati. Sistem, ada desain tato yang melambangkan cinta? Sudah difilter. Tato, lili putih, atribut, cinta, melambangkan kebahagiaan selamanya. Doa tulus untuk cinta, bahan yang dibutuhkan. Lili putih berusia 100 tahun, 50 poin. Jiwa lili murni, 30 poin. Pewarna putih biasa, 10 poin. Pantangan, tidak boleh mengkhianati cinta. Lanjut, tato, mawar merah muda, atribut, cinta. Ini adalah sumpah cinta, juga pertemuan indah untuk bergandengan tangan dan menua bersama. Ini mewakili restu panjang umur. Bahan yang dibutuhkan, mawar merah muda berusia seabad, 50 poin. Jiwa mawar murni, 30 poin. Pewarna merah muda biasa, 10 poin. Pantangan, cinta yang indah tidak boleh dinodai.
Kamu melihat 100 poin yang tersisa dengan sedikit berat hati. Poin hanya dapat ditukar dengan uang dengan rasio 100:1. 80 poin berarti 8.000 rupiah. Bahan dan pantangannya hampir sama. Biarkan dia memutuskan sendiri antara Lily atau Mawar. Kamu mengeluarkan buku katalog dan memberikannya kepada Fang Xinyan. Fang Xinyan mengerutkan kening. Asal tunjuk saja. Lili putih ini saja. Yang ini cukup cantik, Nyonya Fang. Karena Anda telah memilih lili putih, maka Anda harus ingat pantangannya. Ia tidak mengizinkan cinta dinodai. Tidak peduli seperti apa Anda sebelumnya. Setelah saya selesai mentato Anda, sebaiknya Anda menahan diri dan hidup bahagia dengan suami Anda. Fang Xinyan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apakah Lin Li yang menyuruhmu mengatakan ini kepadaku? Aku tahu. Jangan banyak bicara. Cepatlah. Aku ada acara makan malam nanti. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, kamu menggelengkan kepala pelan. Apa yang harus kukatakan sudah kukatakan. Apakah dia mendengarkan atau tidak? Itu urusannya. Kamu mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan satu persatu. Lili putih berusia seabad tergeletak diam di atas meja. Warnanya seputih salju dan tampak jernih. Mata Li Mengting berbinar. Bunga lili yang indah. Fang Xinyan mengerutkan kening. Bukankah itu hanya bunga lili kekuningan? Apa yang heboh? Bunga lili yang diberikan sistem ini ajaib. Orang yang berbeda melihatnya dengan cara yang berbeda. Penampilannya mewakili cinta di mata orang yang melihatnya. Kamu memetik kelopak bunga lili dan memasukkannya ke dalam cairan putih. Saat kelopak menyentuh cairan, kelopak itu langsung menghilang. Tak lama kemudian, kamu selesai mencampur pewarna putih. Lalu kamu mengeluarkan jarum tato khusus. Sistem mengatakan itu terbuat dari tulang naga. Jadi jarum ini disebut jarum tulang naga. Dengan ekspresi fokus, kamu mengambil jarum tulang naga dan menghirupnya di udara. Terdengar suara yang sedikit tidak senang. Sesuatu yang berwarna putih, bayangan yang hanya bisa kamu lihat, terserap ke dalam jarum tulang naga. Bayangan itu adalah jiwa bunga lili. Ia sangat peka terhadap aroma cinta. Jiwa bunga mencium aroma najis pada Fang Xinyan. Itulah sebabnya ia mengeluarkan suara penolakan. Suara apa? Fang Xinyan, yang sedang menonton video, bergidik. Dia melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan. Kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Nyonya Fang, Anda salah dengar. Fang Xinyan mengalihkan pandangannya, tapi hatinya sedikit gelisah. Suara tadi membuatnya merinding. Kemudian kamu menusukkan jarum tulang naga ke kulit Fang Xinyan berulang kali. Fang Xinyan tidak merasakan sakit sedikit pun. Lebih dari 1 jam kemudian, kamu menurunkan jarum. Nyonya Fang, sudah selesai. Fang Xinyan meletakkan ponselnya dan melihat ke lengan kirinya. Sebuah bunga lili putih mekar dengan tenang. Ia bahkan bisa mencium aroma khas bunga lili. Ia menatapmu dengan ragu dan bertanya, sepertinya baunya dari tubuhku. Nyonya Fang, ini adalah efek khusus dari tato ini. Suamimu pasti akan lebih menyukaimu setelah melihatmu. Tato bisa membuat tubuh seseorang beraroma bunga. Apakah ada efek sampingnya? Tokoku ada di sini. Jika ada masalah, Nyonya Fang bisa datang kapan saja. Jika ada masalah, aku pasti akan kembali. Fang Xinyan mendengus dingin, mengambil tasnya, dan keluar dari toko. Saat itu, Li Mengting tiba-tiba mendekat. Ia menatap matamu dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kau membohonginya? Aku juga mendengar suara itu tadi. Kau menjawab jujur. Tadi itu adalah roh bunga. Aku sudah memberitahumu tentang hal ini sejak lama. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau tidak percaya. Cih, aku tidak percaya. Kenapa kau masih suka membohongiku seperti dulu? Kau terpaksa mengarang alasan. Lalu kau langsung memegang tangannya. Aku dapat uang hari ini. Ayo, kuajak makan besar. Pukul 8 malam di sebuah restoran barat. Di meja dekat jendela, Fang Xinyan sedang makan malam bersama sahabatnya. Su Yuyu berseru dengan heboh. Kau kaya sekarang, ponsel baru, tas baru, baju baru, semuanya ada. Sudut bibir Fang Xinyan sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi bangga. Ia dengan tidak sengaja menunjukkan kunci mobil BMW barunya. Hanya dapat rezeki kecil saja. Hitung-hitung uang jajan. Su Yuyu langsung memandangnya dengan iri. Mas kawin sudah diberikan, mobil dan rumah juga sudah diurus. Pacarmu sangat memanjakanmu. Fang Xinyan berkata dengan bangga. Yang terpenting bagi wanita adalah memanfaatkan kelebihan mereka. Aku hanya membuat tato sederhana. Dan dia menuruti semua keinginanku. Sambil berkata, Fang Xinyan mengangkat lengan bajunya. Sebuah bunga lili putih mekar dengan tenang di lengannya. Melihat tato itu, Su Yuyu langsung membelalakkan matanya. Tato lilimu sangat indah. Beberapa hari lagi aku juga akan minta dibuatkan satu oleh seniman tato itu. Mendengar itu, Fang Xinyan berbisik. Seniman tato itu jutek, dan harga di tokonya sangat mahal. Tatoku ini harganya 20.000. Su Yuyu tertegun. Gila, mana ada harga setinggi itu? Tadinya aku juga mau buat tato. Tapi dengan harga segitu, lebih baik tidak usah. Benar juga, karena ini, aku dan Lin Li sampai bertengkar. Entah apa maunya dia. Dia pikir dengan membuat tato dia bisa mempertahankan hatiku. Lucu sekali. Fang Xinyan berbicara dengan nada meremehkan. Tapi ia tidak menyadari. Saat ia mengatakan itu, tato lili di bawah lengan bajunya mulai menguning. Kelopak bunga yang mekar itu juga sedikit menguncup. Su Yuyu terdiam sesaat, lalu berbisik. Dari ucapanmu sepertinya kau belum mau berhenti. Lin Li jauh lebih baik daripada pacar-pacarmu yang dulu. Bagaimana kalau kau berhenti saja?
Mendengar ini, Fang Xinyan mengerutkan kening. Kau bercanda, aku bisa bertemu Lin Li sekarang. Nantinya aku pasti bisa bertemu yang lebih baik darinya. Lihatnya marah. Su Yueyu buru-buru mencoba menenangkannya. Aku hanya asal bicara, dengan kecantikanmu saat ini, kau pasti bisa menemukan pria yang lebih kaya dari Lin Li. Mendengar ini, Fang Xinyan langsung tersenyum lebar. Ah, begitu dong. Tiba-tiba, Su Yueyu mengerutkan hidungnya dan mengendus-endus. Dengan wajah jijik, ia berkata, bau apa ini? Fang Xinyan merasa aneh. Yueyu, kau sedang apa? Su Yueyu mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Kau tidak menciumnya? Fang Xinyan mengendus-endus. Yueyu, kau kenapa? Tidak ada bau apa-apa. Su Yueyu tersenyum kecut. Maaf, sayang, mungkin sinusitisku kambuh. Fang Xinyan melihat jam tangannya dan berkata, malam ini aku ada janji dengan pria tampan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Kalau Lin Li bertanya, kau tahu harus bagaimana, kan? Su Yueyu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Dia mengangguk dan menepuk dadanya, meyakinkan. Tenang saja, sayang, aku sudah ahli dalam hal ini. Tidak pulang semalaman adalah hal biasa bagi Fang Xinyan. Fang Xinyan selalu bilang dia menginap di rumah Su Yueyu. Dengan Su Yueyu yang menutupinya, Lin Li tidak pernah curiga. Aku pergi dulu ya, sayang. Nanti aku belikan kau satu set lipstik. Fang Xinyan tersenyum, tampak tidak sabar. Namun, tato bunga lili di balik lengan bajunya telah berubah menjadi kuning kering dan layu dengan kecepatan yang mengejutkan. Di kursinya, Su Yueyu mengulurkan tangan dan mengibaskannya di depan wajahnya. Dia mencium bau busuk itu lagi. Bau busuk itu lagi. Dari mana asalnya? Tidak lama kemudian, Su Yueyu juga pergi. Setelah dia pergi, dari kursi yang tak jauh darinya, terdengar suara yang sedikit kesal. Kaksing, wanita itu keterlaluan. Orang yang berbicara adalah Li Mengting. Li Mengting dan kau kebetulan sedang makan di sana. Kalian berdua mendengar apa yang dikatakan Fang Xinyan tadi. Kau menggelengkan kepala. Tatapan aneh melintas di matamu. Dia bermain-main. Untuk apa peduli dengannya? Kau juga mencium bau busuk di udara. Jiwa bunga lili di tato itu telah memperingatkannya. Jika dia masih keras kepala, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sementara itu, Fang Xinyan turun dari mobil. Di seberang jalan terdapat sebuah hotel bintang 5. Fang Xinyan hendak menyeberang jalan ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Suara Lin Li terdengar dari telepon. Sayang, aku merindukanmu. Kau di mana? Aku akan menjemputmu. Fang Xinyan menjawab dengan santai. Di rumah Yueyu. Memangnya aku bisa di mana lagi? Lalu, seolah takut Lin Li salah paham, dia menjelaskan. Bukankah kita akan segera menikah? Setelah menikah, tidak pantas bagiku untuk menginap di rumah sahabatku. Jadi kupikir sebelum menikah, aku akan menginap di rumah Yueyu selama beberapa hari. Jika ini Lin Li yang dulu, dia pasti akan mengatakan beberapa kata perhatian sebelum menutup telepon. Tapi kali ini, Lin Li terdiam. Fang Xinyan merasa sedikit aneh dan bertanya, sayang, kau mendengarku? Tenang saja, hanya beberapa hari ini. Setelah menikah, aku pasti akan selalu menemanimu di rumah. Saat itu, di rumah Su Yueyu, tangan Su Yueyu terikat dan mulutnya dilakban. Ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Jika Fang Xinyan ada di sana, dia pasti akan terkejut. Karena pacarnya, Lin Li, juga ada di sana. Ekspresi Lin Li saat itu tampak muram. Akhirnya, Lin Li menarik napas dalam-dalam. Pulanglah dan masak untukku. Ini adalah upaya terakhirnya untuk mempertahankan hubungan mereka. Selama Fang Xinyan mau kembali, dia tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Namun, Fang Xinyan di seberang telepon terdengar tidak sabar. Pesan makanan sendiri saja. Sudahlah, sahabatku memanggilku. Aku tutup dulu ya. Setelah telepon ditutup, Lin Li menatap Su Yueyu. Sebenarnya, aku tahu setiap kali kau menutupi Fang Xinyan, aku tahu dia suka bersenang-senang. Kukira dia akan berubah setelah pertunangan. Su Yueyu terkejut dan marah. Lin Li, apa kau sudah gila? Urusanku dengan Fang Xinyan tidak ada hubungannya denganmu. Lin Li menjawab dengan tenang. Apakah kau tertarik untuk mendengarkan ceritaku? Tidakkah kau penasaran, mengapa aku masih bertunangan dengan Fang Xinyan? Meskipun aku tahu seperti wanita macam apa dia, mendengar ini, Su Yueyu berhenti meronta. Saat itu, rasa ingin tahunya melebihi segalanya. Mengapa? Lin Li tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya. Saat ini, dia benar-benar kecewa pada Fang Xinyan. Karena tato, kalau tidak, kau pikir kenapa aku mengajukan syarat tato? Su Yueyu bingung. Dia merasa sangat aneh dan absurd. Apa masalahnya dengan tato? Mungkinkah Fang Xinyan tidak bisa ditato di sana? Lin Li melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Aku tidak serendah yang kau pikirkan. Kau tahu, 6 bulan lalu, aku hanyalah seorang pemuda miskin yang tidak punya uang. Kemudian, Lin Li mengangkat bajunya, memperlihatkan tato. Itu adalah tato batangan emas yang memancarkan cahaya keemasan redup. Tatonya bercahaya. Su Yueyu langsung tercengang. Dia merasa otaknya tidak cukup untuk memproses ini. Lin Li menurunkan bajunya. Bagaimana? Apakah kau merasa luar biasa? Master Xing benar-benar punya kemampuan. Berkat tato pembawa keberuntungan ini, aku bisa berubah dari pemuda miskin menjadi pemilik jaringan restoran. Mendengar ini, Su Yueyu terkejut. Lalu apa gunanya tato Fang Xinyan? Sambil melepaskan ikatannya,
Lin Li berkata, beberapa bulan ini, aku sudah memberimu banyak keuntungan. Tapi kau terus membohongiku. Jadi tamparan tadi itu memang pantas kau terima. Soal Fang Xinyan, dia pikir uangku. Lin Li, mudah didapatkan. Mendengar itu, Su Yueyu bergidik. Firasat buruk muncul di hatinya. Saat itu, di persimpangan jalan, Fang Xinyan menutup teleponnya. Ekspresinya penuh penghinaan. Lin Li. Oh Lin Li, penghasilanmu setahun cuma sedikit di atas 1 juta. Dan kau pikir itu cukup untuk menikahiku? Benar-benar menggelikan. Aku, Fang Xinyan, ingin menikah dengan pria kaya raya sungguhan. Dia sudah punya target di hatinya. Lin Li hanyalah batu loncatan baginya. Fang Xinyan sudah memanfaatkan banyak batu loncatan seperti ini. Bagaimana cara memanfaatkan, lalu mencampakkan. Proses ini sudah ia kuasai. Saat lampu hijau menyala, Fang Xinyan berjalan maju. Dia tidak menyadari pejalan kaki di belakangnya menjauh darinya. Bahkan mereka menutup hidung mereka, seperti menghindari wabah. Seorang gadis kecil di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bu, kakak itu bau sekali." Ibunya segera menutup mulutnya. Fang Xinyan berjalan di trotoar, sambil memikirkan kesenangan malam ini. Tiba-tiba dia juga mencium bau busuk yang menyengat. Dia mengulurkan tangan untuk menutup hidungnya. Tetapi saat tangannya terulur, matanya tiba-tiba membelalak. Lengannya yang tadinya putih dan mulus, sekarang mulai mengering, dan muncul bintik-bintik jelek. Sepertinya teringat sesuatu. Fang Xinyan buru-buru mengeluarkan cermin dari tasnya. Di cermin, dia tampak seperti orang tua. Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Fang Xinyan merasa kepalanya berputar. Dia ingin melangkah dan melarikan diri dari tempat ini. Tetapi dia terkejut karena tidak bisa bergerak. Kakinya seperti terpaku di tempat. Saat itu, sebuah mobil melaju kencang dari kejauhan. Dia berteriak panik, tetapi mobil itu tidak mengurangi kecepatan dan langsung menabraknya. Asteris duar, asteris. Tubuh Fang Xinyan terlempar beberapa meter. Saat itu, dia seperti mendengar suara dingin di telinganya. Tato di tempatku tidak cocok untukmu. Keesokan harinya, kau duduk di toko tato sambil membaca berita di ponselmu. Tiba-tiba gerakanmu terhenti. Berita itu mengatakan bahwa tadi malam terjadi kecelakaan di persimpangan Tiandi. Seorang wanita tewas di jalan. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan, wanita itu berteriak-teriak di jalan. Sepertinya linglung. Selain itu, penampilan wanita itu sangat aneh. Kulitnya kendur dan banyak bintik-bintik seperti orang tua. Tetapi setelah diselidiki, wanita itu berusia di bawah 30 tahun. Kau meletakkan ponselmu dan mengeluarkan buku tato. Gambar bunga lili putih di buku itu telah menghilang. Hanya menyisakan karakteristik gambar tersebut. Tantangan, ia tidak mengizinkan cinta dinodai. Jika kau menodai cinta, ia akan layu dan mati dengan cepat. Bersamaan dengan itu, daging dan jiwamu juga akan layu. Seminggu kemudian, di sebuah jalan pejalan kaki, Li Xiaoye sedang melakukan siaran langsung dan mengobrol dengan penontonnya. Dia adalah seorang streamer luar ruangan yang suka hal-hal aneh. Saat itu, sebuah komentar muncul di siaran langsung. "Kak Ye, ada pekerjaan. Katakan sesuatu." Beberapa hari yang lalu, ada wanita yang tertabrak mobil di jalan. Aku punya fotonya. Menyeramkan sekali. Li Xiaoye muncul dengan lingkaran hitam di matanya sambil menguap. Aku sudah lihat. Hanya kecelakaan mobil biasa. Kalian perlu heboh begini? Siaran langsung hari ini isinya menarik. Temanku bilang ada studio tato yang menarik di sini. Hari ini aku akan mengajak kalian melihat-lihat. Para penonton langsung protes. Apa menariknya studio tato? Li Xiaoye menggelengkan kepalanya dengan serius. Kalian tidak mengerti. Seniman tato yang benar-benar ahli bisa membuat tato menjadi sesuatu yang ajaib. Tak lama, Li Xiaoye tiba di depan studio tatomu. Studio tato itu bergaya retro. Ukiran, ornamen, dan kaligrafinya sangat detail. Hal ini membuatnya tertarik. Li Xiaoye mendorong pintu. Suara semerdu burung terdengar. Ada orang. Saat itu kamu sedang membuat teh. Kamu segera bangkit dan berjalan ke meja. Ada. Mau buat tato? Aku tidak mau buat tato. Perkenalkan. Namaku Li Xiaoye. Aku seorang streamer petualangan. Kamu menatapnya dengan saksama. Seniman tato memiliki penglihatan khusus. Bisa melihat wajah dan mengetahui nasib seseorang. Dari situ bisa menilai apakah orang tersebut cocok dengan tato tertentu. Wajah Li Xiaoye diselimuti aura abu-abu. Di dalam aura abu-abu itu, ada kilatan darah. Ini adalah pertanda bencana darah yang akan datang. Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya. Lalu, apa tujuanmu datang ke studioku? Li Xiaoye bertanya dengan nada meminta izin. Bos Sing, aku ingin membuat siaran langsung tentang budaya tato di sini. Bolehkah? Lihat kamu diam. Dia melanjutkan. Tentu saja aku tidak akan merepotkanmu. Bagaimana kalau 3.000 sehari? Mendengar itu, kamu terkejut. Biasanya, streamer dibayar untuk promosi. Kenapa Li Xiaoye malah menawarkan bayaran? Kamu tidak menolak. Ini menguntungkan bagimu. Tapi sebelumnya, perlu diingat. Studioku ini sepi pengunjung. Anggur yang baik tak perlu label. Bos Sing punya keahlian sejati. Cepat atau lambat pasti akan sukses. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Kamu punya kesan yang baik tentang Li Xiaoye. Gadis ini cantik, sifatnya juga baik. Li Xiaoye bertanya, Bos Sing, ada pantangan di studio ini? Nanti aku mau menunjukkan studiomu ke penonton.
Kamu menggelengkan kepala, kecuali kamar terakhir yang merupakan kamarku. Kamu boleh melihat-lihat kemana saja. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu, Bos Xing. Aku akan siaran langsung dulu. Setelah mengatakan itu, Li Xiaoye mulai berkeliling studio sambil siaran langsung. Kau mengalihkan pandangan darinya tanpa ekspresi. Matamu tak hanya bisa melihat wajah dan nasib seseorang, tetapi juga hal-hal yang tak bisa dilihat orang biasa. Biasa disebut mata batin. Kau melihat dengan jelas aura hitam samar yang memancar dari tubuhnya. Apakah dia diganggu sesuatu? Akhir-akhir ini, makhluk-makhluk seperti itu muncul semakin sering. Kau tak terlalu memikirkannya, lalu mengambil ponselmu dan mencari akun Li Xiaoye. Kau membuka karya terbarunya untuk dilihat. Karya pertamanya adalah sebuah rumah sakit jiwa terbengkalai. Tempat ini terbengkalai beberapa tahun lalu. Entah karena apa, sekarang masih ada desas-desus buruk tentang tempat itu di internet. Baru melihat sebentar, keningmu berkerut. Kau melihat dengan jelas bayangan hitam melintas di video itu tadi. Kau menekan tombol jeda dan memutar ulang video itu. Tiba-tiba pintu toko terbuka. Sebuah suara yang agak bersemangat terdengar. Xiaoye, aku datang. Orang yang datang adalah seorang pemuda dengan ekspresi angkuh. Dia masuk tanpa menyapamu, dan berjalan ke arah Li Xiaoye dengan penuh semangat. Li Xiaoye mengerutkan kening saat melihatnya. Tan Wei, kenapa kau datang? Dia adalah salah satu pengagumnya. Tapi Li Xiaoye telah menolaknya beberapa kali. Namun, Tan Wei tetap tidak menyerah dan mencarinya setiap ada kesempatan. Tan Wei terlihat berusaha menjilat. Xiaoye, jangan marah. Aku datang untuk membuat tato. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arahmu dengan sikap sombong. Bos, buatkan aku tato naga di bahu. Kau menatap Tan Wei dan berkata dengan tenang. Tubuhmu terlalu kecil untuk tato itu. Bagaimana kalau kupilihkan dua desain lain untukmu? Tan Wei tampak tidak senang dengan sikapmu. Terlalu kecil, hanya tato. Apa maksudnya terlalu kecil? Suaramu tetap tenang. Kubilang terlalu kecil ya terlalu kecil. Li Xiaoye datang dan menghentikan Tan Wei. Tan Wei, jangan membuat masalah. Bos Xing memang ahli. Tan Wei tampak tidak terima. Xiaoye, aku sejak kecil bertakdir kuat. Hanya tato naga di bahu. Kalau Chen Haonan bisa, aku, Tan Wei, juga bisa. Dan jangan dengarkan omong kosongnya. Apa maksudnya terlalu kecil? Masa cuma tato bisa berpengaruh? Kau malas bicara dengan Tan Wei. Masuk tokoku. Harus ikuti peraturanku. Tato naga di bahu. Tak kubuatkan untukmu. Siapa Chen Haonan? Dia terkenal bertakdir kuat. Hanya orang bertakdir kuat yang bisa menahan tekanan dari tato naga di bahu. Mengubah tekanan menjadi kekuatan. Mendengar ucapanmu, Tan Wei marah. Ada-ada saja toko yang mengusir pelanggan. Kau tahu, aku bisa membuat tato itu di toko lain. Silakan, kau mempersilakannya pergi, tanpa niat menahannya. Li Xiaoye terlihat sedikit marah. Tan Wei, kau sudah cukup membuat keributan? Mendengar itu, nada bicara Tan Wei langsung melunak. Xiaoye, jangan marah. Baiklah, baiklah, aku akan minta maaf pada Bos Xing. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatapmu kembali. Maaf, Bos, tadi aku gegabah, tapi aku tetap ingin ditato olehmu. Dia masih berkeras padamu. Kau menunjuk daftar harga dengan santai. Tidak masalah, tapi sebelum ditato, sebaiknya kau lihat dulu harganya. Melihat harga tersebut, Tan Wei langsung berteriak kaget. Harga ini, kau pikir kau sedang merampok? Mendengar itu, Li Xiaoye penasaran dan berjalan mendekat. Para penonton di siaran langsung juga terkejut melihat harganya. Harga apa ini? Terlalu mahal. Ini tato emas. Ya, saat ini, Tan Wei melotot menatapmu. Kau gila uang. Ya, kau meliriknya. Harga sudah tertera jelas. Tidak ada penipuan. Tan Wei terdiam. Untuk sesaat, dia berada di posisi yang sulit. Li Xiaoye menatapmu dengan penasaran. Bos Xing, apa perbedaan dari beberapa jenis tato ini? Karena kau memiliki kesan yang baik terhadap Li Xiaoye, kau pun menjelaskan. Fungsi tato biasa cukup sederhana. Misalnya menarik kekayaan, meningkatkan daya tarik asmara, memperbaiki keberuntungan, dan sebagainya. Li Xiaoye tidak bisa menahan diri untuk menyela. Menarik kekayaan, Bos Xing. Jika aku membuat tato penarik kekayaan, apakah aku bisa menghasilkan lebih banyak uang? Kau mengangguk dengan percaya diri. Tato pada dasarnya melambangkan harapan dan doa. Jika kau membuat tato dengan motif penarik kekayaan di sini, mendapatkan sedikit uang seharusnya tidak menjadi masalah. Tan Wei menunjukkan ekspresi meremehkan. Sebelumnya aku memintamu untuk membuatkan tato naga di pundakku, tapi kau menolak. Tapi orang lain meminta tato penarik kekayaan, kau bisa membuatnya. Kau sedang menargetkanku, ya? Mendengar itu, ekspresimu sedikit dingin. Menargetkanmu, kau terlalu percaya diri. Li Xiaoye yang berada di samping tidak tahan lagi dan menegur. Tan Wei, bisakah kau diam? Apakah kau tahu berapa banyak motif tato yang ada? Apakah kau tahu budaya dan makna tato? Kau ingin tato naga di pundak untuk mencari kekuasaan, kan? Tapi kupikir juga begitu. Dengan pengetahuan dan pemahamanmu, kau hanya tahu tato naga di pundak. Tan Wei terdiam dan wajahnya memerah. Tapi karena sudah terlanjur begini, dia berkata dengan suara rendah. Bos, buatkan aku tato seharga 100.000. Kau ingin jenis yang bagaimana? Nada bicaramu datar, tidak terpengaruh oleh angka 100.000. Ketenanganmu membuat Tan Wei terkejut. Bos,
Apa saja jenis-jenis tato ini? Tapi ku bilang sebelumnya, jika kau berani membodohiku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Saat ini, kau sangat percaya diri. Hehe, tergantung kebutuhanmu, mau kekayaan atau kekuasaan. Tan Wei berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu, buat saja tato yang beraura kuat, yang terlihat berwibawa. Mendengar itu, kau menggeleng pelan. Nyalimu kurang dan fisikmu lemah. Kau yakin bisa menanggungnya? Raut wajah Tan Wei terlihat tidak nyaman. Ia mengerti maksudmu, meremehkanku, buat saja seperti itu. Kau mengangkat bahu, tak menjelaskan lagi. Orang yang keras kepala susah dihentikan. Tan Wei tidak percaya. Ia mengeluarkan kartu bank dan membantingnya di meja. Buat yang ini, gesek kartuku. Kau mengeluarkan buku katalog tato dan memberikannya pada Tan Wei. Terserah kau mau pilih yang mana. Gambar pertama, naga keluar air. Melambangkan kekuasaan dan martabat. Walau naga keluar air terlihat berwibawa, ia tidak terlalu puas. Tan Wei melihat gambar kedua. Elang terbang tinggi, melambangkan kekuasaan, mewakili ambisimu. Mata Tan Wei berbinar, sambil menunjuk tato elang terbang tinggi. Ia berkata, bos, aku mau yang ini. Dengan nada serius, kau berkata, baik, tapi tato punya pantangan. Kau harus ingat apa yang kukatakan. Kalau terjadi sesuatu, kau tanggung sendiri. Tan Wei spontan bertanya, pantangan apa? Setiap bulan, 2 hal yang kau miliki harus bertambah. Selama 3 tahun ke depan, tidak boleh berhenti. Ingin terbang tinggi, jadi penguasa langit. Ambisimu harus besar, tapi jika kau bisa bertahan, kau pasti akan menjadi orang besar. Tan Wei seperti mendengar dongeng. Ia memandangmu seperti melihat dukun. 2 hal apa? Kau kembali tenang, kekayaan atau jabatanmu? Tan Wei mulai tidak sabar. Sudahlah, aku tahu, cepat buat tatonya. Melihatnya, kau tersenyum sinis. Baik, ikut aku. Tan Wei duduk dan membuka bajunya. Kau datang membawa peralatan tato. Yang kukatakan tadi, lebih baik kau ingat. Setelah itu, kau meliriknya dan tak bicara lagi. Kau mulai membuat tato dengan jarum tulang naga. Kurang dari 2 jam, tatonya selesai. Tan Wei berkaca dan sangat puas. Bagus sekali, tatonya bagus. Ia merasa dirinya jadi lebih berwibawa. Lalu ia mengepalkan tangannya, merasa tenaganya bertambah. Li Xiaoye memperhatikan proses pembuatan tato itu. Matanya berbinar. Bos Xing, aku akan datang lagi besok. Sekalian membawakanmu pelanggan, dengan teknik yang luar biasa dan desain yang keren. Dia sekarang sepenuhnya percaya bahwa kamu adalah seniman tato yang handal. Melihat Li Xiaoye hendak pergi, kamu mengambil sebuah ukiran giok dan memberikannya kepadanya. Anggap saja kamu telah membantuku promosi, katamu. Ukiran giok ini adalah hadiah dariku. Melihat ukiran giok yang kamu berikan, Li Xiaoye tertegun sejenak, lalu menerimanya dengan gembira. Bos Xing, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sampai jumpa besok, kamu telah menyelesaikan tato karya agung. Serangan elang. Kelincahan meningkat 8 poin, kekuatan meningkat 5 poin, mendapatkan 800 XP. 3 suara terdengar berturut-turut. Kamu merasa gembira, membuka panel informasi pribadi. Sistem tato, tuan rumah, Xing, level, master tato, kekuatan, 85, kelincahan, 90, poin, 10, atribut orang biasa sekitar 10 poin. Orang lain yang telah berlatih, kekuatan dan kelincahannya, berkisar antara 20 sampai 40. Sedangkan atributmu lebih dari 2 kali lipat mereka. Kamu sangat puas dengan kondisi fisikmu saat ini. Dunia ini tidak simen yang dibayangkan, terutama dengan kemunculan makhluk-makhluk itu belakangan ini. Kekuatan diri sendiri adalah fondasi segalanya. Sepertinya aku harus mempercepat proses naik level ke Master Tato Surgawi. Kamu menekan pikiran-pikiran itu dan berhenti memikirkannya. Ini adalah tren besar dunia, bukan sesuatu yang bisa kuhalangi. Di luar studio tato, Tan Wei mengejar Li Xiaoye yang pergi. Xiaoye, tunggu, aku yang salah hari ini. Bagaimana kalau aku traktir makan siang? Li Xiaoye berhenti. Ekspresinya dingin. Tan Wei, aku sudah bilang sejak awal, kita tidak mungkin bersama. Kamu terus-menerus menggangguku. Kuharap hari ini adalah yang terakhir kalinya. Kalau tidak, keluargamu tidak akan punya tempat di Shanghai. Setelah mengatakan itu, Li Xiaoye masuk ke mobil yang telah menunggunya dan pergi. Tan Wei berdiri di tempat. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia tahu latar belakang Li Xiaoye, dan tahu bahwa dia bukan orang yang bisa diusik. Di dalam mobil, supir itu berkata dengan suara dingin, Nona muda, perlukah kita urus Tan Wei ini? Li Xiaoye di kursi belakang menggelengkan kepalanya. Kali ini biarkan saja. Jika terjadi lagi, kau bisa urus dia. Li Xiaoye mengeluarkan ukiran giok yang kamu berikan padanya. Aku tidak sempat melihatnya dengan saksama tadi. Ukiran giok itu menggambarkan seorang biksu, mengenakan jubah dan membentuk mudra dengan tangannya. Terlihat sangat hidup. Li Xiaoye tersenyum kecil. Teknik ukiran ini sungguh luar biasa. Besok aku akan membeli beberapa lagi dari bos itu. Lumayan untuk diberikan sebagai hadiah. Pukul 9 malam. Studio tato belum tutup. Di bawah cahaya lampu yang terang, kamu memegang jarum tulang naga dan mengukir sepotong batu giok. Matamu bersinar cerah. Saat jarum tulang naga bergerak, kamu membayangkan seekor singa di pikiranmu, mengandung esensi dan semangatmu sendiri.
Saat kamu menyelesaikan gerakan terakhir, suara auman singa yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di toko. Pejalan kaki yang lewat terkejut oleh auman itu, dan pergi sambil mengomel. Suara dingin sistem terdengar di telinga. Kamu telah menyelesaikan ukiran giok berkualitas tinggi. Singa di bawah sinar bulan, mendapatkan 100 EXP. Kekuatan meningkat 1 poin. Kelincahan meningkat 1 poin. Kamu mengangguk puas dan memegang ukiran giok itu di tanganmu. Besok, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke Mengting. Sedangkan untuk benda di tubuh Li Xiaoye, mungkin ada hubungannya dengan rumah sakit jiwa batu besar. Ukiran giok yang kuberikan pada Li Xiaoye seharusnya bisa sedikit membantunya. Malam hari di villa keluarga Li. Saat ini, Li Xiaoye sedang berbaring di tempat tidur. Dalam tidurnya, alisnya berkerut. Sepertinya mengalami mimpi buruk. Sepotong ukiran giok di meja samping tempat tidur memancarkan cahaya redup. Dalam mimpi, kegelapan tak berujung. Li Xiaoye berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan. Rasa takut di hatinya muncul tak terkendali. Dia yakin bahwa dia sedang bermimpi. Tetapi tidak peduli apa yang Li Xiaoye lakukan. Dia tidak bisa bangun dari mimpi itu. Dia terjebak di sini. Tiba-tiba, kegelapan di depannya perlahan memudar. Li Xiaoye tidak sempat merasa senang, karena terkejut dengan pemandangan di depannya. Saat ini, sebuah bangunan terbengkalai muncul di depannya. Rumah sakit jiwa batu besar. Li Xiaoye tercengang. Ini adalah tempat yang dia kunjungi di penyelidikan terakhirnya. Pikirannya berputar cepat. Apakah aku bertemu dengan sesuatu yang tidak bersih?